Oke, selamat siang untuk Bapak Ibu. Nah, kali ini aku Clara bersama rekan saya. Nah, kali ini kita akan membahas apa, Bu? Momen market masuk untuk pemula. Iya, betul. Momen market yang tepat untuk masuk market untuk pemula. Nah, kali ini kan mungkin banyak ya Bapak Ibu luar sana yang bingung kan gimana untuk momen apa nih yang tepat buat kita masuk market. Nah, kali ini kita bakal sharing-sharing aja. Kita bakal kupas juga ya, Bu ya, untuk momen-momen market yang pas nih untuk kita. Halo, kita sapa-sapa dulu ya. Halo. Pak Naizar, Bu Asha, Asep, Pak Asep, Nana, Novi, Bu Sani, Pak Wibowo. Nah, halo semuanya. Nah, untuk Bapak Ibu yang jauh, boleh di komentarnya itu ditulis ya. Dari Makassar hadir, dari Jakarta hadir. Dari tadi. Oke. Untuk sebelum kita bahas momen yang pas nih ya, kita harus tahu dulu dong sebelumnya untuk masuk ke market ini kita harus memperhatikan apa dulu nih, Bu? Pertama kita harus lihat harga tertinggi kemarin sama harga terendah ya, support dan resistennya. Betul, kita harus perhatikan support dan resisten itu, karena setiap trading itu yang kita perlu dan yang kita harus perhatikan adalah support dan resisten. Nah, jadi kemarin itu kan ada hasil dari FOMC ya, Bu. Jam 1 malam ya. Jam 1 malam, dan di sini pun ya itu para member juga sambil menunggu bagaimana news dari XAUUSD ini. Nah, kemarin pas kita lihat sendiri itu ada penurunan ya. Positif. Jadi beritanya positif. Jadi penurunan sebesar 26 pips ya. Iya, kalau dilihat dari sini ke sini ya, sampai di harga ini, iya turunnya 26 pips, 26 poin, ya cukup besar. Jadi Bapak Ibu yang kemarin yang ada open sell di pair gold atau XAUUSD itu lumayan besar ya, Bu. Kemarin profitnya pada panen profit. Dan memang sih kalau Bu, kalau kita trading itu kita perlu, setiap orang itu punya momen-momen yang tepat, momen-momen yang pas, dan nggak semuanya sama, ya kan? Nah, kemarin dijadiin banget ya. Iya. Para broker yang cari cuan di situ. Iya, betul sekali. Nah, kalau dari Ibu sendiri, Ibu lebih nyaman pada momen jam apa nih? Pada saat jam 7 ke atas ya, itu momennya lumayan ada kenaikan, momen-momen tertentu lah. Iya, betul. Berarti Ibu nyaman pada jam Amerika ya, betul ya. Jadi setiap kita memang biasanya kan nyamannya ya kalau misalnya ada yang sibuk kerja atau sibuk kuliah, itu kan bingung ya masuk momennya di mana gitu. Nah, kalau untuk Bapak Ibu di luar sana, kita sih sarankan untuk jam 7 malam itu momen yang tepat dan momen yang pas untuk Bapak Ibu trading. Ya, di jam 7 malam ya, Bu, di jam Amerika. Iya. Sebenarnya kalau dari aku pribadi sih aku lebih suka di jam London. Tapi kita lihat di pergerakan London ini, kita lihat di sini pergerakannya tipis ya, sideways gitu. Masih sideways kalau jam 1. Ternyata pergerakannya sideways, jadi bukan kurang bagus sih, kurang nyaman aja kita dalam trading sekarang, di jam sekarang. Jadi kita tunggu nanti pembukaan jam Amerika. Pemakaian lotnya sendiri, Mas Clara? Kalau saya pribadi, saya lebih suka dalam lotnya itu nggak terlalu besar. Jadi sesuai sama balance. Kalau misalnya saya punya balance 10.000, berarti saya harus tahu batasan tertentu. Iya, lot yang saya gunakan berapa. Tapi saya lebih nyaman di satu lot sih. Satu lot, tapi saya cicil, nggak langsung satu lot gitu. Jadi kayak 0,2, 0,3. Itu supaya
apa ya, psikologi saya juga terjaga dan teratur. Karena kalau kita terlalu banyak mempergunakan lot, kita pun psikologis kita juga pasti kena dong. Iya, nanti kemarin wah momennya itu banget ya. Iya, gitu. Gerakannya lumayan drastis sekali, apalagi pas saya lihat baru masuk market, baru buka, wow, Cepet banget kemarin turunnya. iya. Nah, untuk Bapak Ibu yang ingin bertanya-tanya itu boleh ya di kolom komentar, apapun mungkin kita bisa jawab sambil kita sharing-sharing juga. Oh ya, untuk pemula mungkin harus sekarang minimal depositnya itu minimal 10.000. Iya, kalau untuk pemula memang betul di 10.000. Kenapa harus 10.000? Untuk ketahanan modal. Iya. Biar kreditnya nyaman, kreditnya nggak bikin apa ya, seperti riskan ya. Iya, jadi ada momen betul, tarik Ibu. modalnya gitu. Jadi kita harus punya ketahanan dana kita, punya ketahanan akun kita supaya akun kita bertahan lama. Kalau kita dengan modal deposit yang kecil, mungkin tidak bisa menahan floatingan yang kemarin apabila punya buy ya. Misalnya kemarin Bapak Ibu ketiduran, terus pasang buy karena saking yakinnya mungkin ada pergerakan atau ada teknikal, ya kita harus buy gitu. Terus ketahanan akunnya nggak cukup, jadinya apa? Jadi MC, Iya. ya kan? Jadinya ya gimana Jadi dong? banyak trader pemula yang biasanya menyalahkan apa ya, modalnya terlalu kecil. Iya. Karena modalnya terlalu kecil, jadi selalu MC. Iya, jadi kenapa kita harus dengan modal yang besar, itu juga baik untuk diri kita, baik juga untuk bisnis kita. Jadi kita bisa berjangka lama dan profit kita juga kita harus batasi ya, profit kita juga jangan terlalu rakus. Dan kalau udah punya profit, udah lumayan untuk hari ini $100, ya udah cukup. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu punya target sendiri, mau lebih dari $100, it's okay ya Bu ya. Iya, sesuaikan saja sama Iya. jumlah lot dan Balance-nya. Intinya ketahanan akunnya harus terlihat, free margin-nya dilihat, semua pergerakan, atau misalnya Bapak Ibu punya teknikal sendiri, itu boleh juga disatukan gitu ya Bu ya. terutama kalau misalnya masih ragu untuk ambil posisi, sebaiknya konsultasi dulu. Oh iya betul. Kita ada beberapa mentor, diantaranya Ada Pak Syam, Pak Widi, dan Pak Sony. Nah, kan kita juga udah launching buku ya Bu ya. Jadi untuk Bapak Ibu yang masih pemula, yang belum pede sama teknikalnya atau belum punya teknikal sendiri dan nggak tahu nih cara nentuin support sama resistennya, nah itu bisa langsung konsultasi sama mentor-mentor kita di sini. Karena mentor-mentor kita di sini tuh sangat welcome ya Bu tentunya ya. Dan kalau misalnya Bapak Ibu di luar sana kayak pengen punya teknikal, sebenarnya setiap teknikal tuh berbeda-beda, tergantung dan kenyamanan kita tuh seperti apa gitu ya. Kalau saya kan lebih suka pada misalnya kalau saya tuh CCI sama Fibonacci kayak gitu. Kalau Ibu misalnya apa tuh? saya suka pakai Fibonacci juga sama MACD. MACD. Iya, kalau misalnya kayak gitu, kenapa kebanyakan mentor juga menggunakan Fibonacci? Karena kalau dari Fibonacci itu melihat pergerakan tuh lumayan, untuk cara menganalisanya kita menentukan yang namanya support dan resisten tuh lebih nyaman. Ya Bu ya? Betul. Oke, sekarang itu pergerakan dari XAU USD sudah di harga 1764, 1762. Turun lagi, ya mungkin karena kemarin yang positif. Turun, ya. Kenapa? Trennya masih turun. Iya, trennya masih turun. Malam kita cuan guys. Oke. Iya, tadi malam kita juga mau kasih tahu nih, tadi malam kita kan ada live trading bareng seluruh Indonesia dan kita cuan. Kemarin banyak banget ya yang nonton webinar kita, 100 lebih ya, 100 200 lebih gitu kan, banyak 136 orang yang nonton webinar kita dan menyaksikan FOMC dan live trading bareng, dan kita tentunya profit guys. Kita profit, kita cuan, terus pas tidur nyenyak deh kan. Tapi
mungkin ada juga ya, kita nggak tahu ya, di luar sana juga mungkin ada juga yang floating karena ada yang nge-buy. Tapi kalau dari kita sih ngasih signalnya sell, jadi kita profit Iya. gitu. Oke, Adi, ada bukti transaksinya ya. Kita ada bukti transaksinya kemarin. Kita ada bukti profit. transaksinya kemarin dengan depo, sudah depo, terus dia profit langsung di WD. WD-nya 3 juta sesuai dengan profitnya. Kelihatan nggak? Wow, nice. Ini hasil Jadi ini nyata hasil nyata kemarin, profit yang merah ini adalah hasil WD ya. Jadi kemarin WD nih, WD di 3.000. Wah, Wow, apalagi ini. ini masih nahan floating. Keterangan deh kayaknya. Agak ke bawah. Ya pokoknya ini pokoknya udah cuan aja. Ya, ini masih nahan floating. Floatingnya tuh bukan floating minus, guys. Floating profit. Profit tentunya. Berarti masih ada sisa cuannya. 30 juta aja masih di hold. Saya juga bingung. Ini punya mentor ya. Ini jadi ada mentor di sini. Ini akun mentor, jadi dia 30 juta masih di hold dan nggak tahu sampai kapan di net profit sampai cuannya banyak. Oke, ini. Kita juga punya buku ya. Nah, Kalau kalian ingin bergabung di sini, kita ada aplikasi. Di sini ada Mas Roni, Kak Widi, dan Tasya. siap. Nah, kalau untuk Bapak Ibu yang masih pemula, dengan minimal deposit 10.000 aja Bapak Ibu sudah bisa mendapatkan buku ini. Nah, kalau misalnya Isinya banyak. iya, dan kalau misalnya Bapak Ibu belum pede nih pada waktu langsung mau transaksi atau apa, nah Bapak Ibu boleh baca-baca buku ini nih, karena di sini banyak sekali ilmunya. Jadi kan kalau misalnya kita trading, kita tuh jangan pikir harus profit, tapi kita juga harus tahu ilmunya. Ilmu apa nih yang kita bisa lakukan untuk kita bisa trading sendiri. Nah, disinilah kuncinya. Basic trading, Basic istilah-istilah trading. dalam trading, itu semua lengkap. Ya, ini free ya, ini free untuk yang baru Bapak Ibu yang sudah bergabung langsung mendapatkan buku ini. Tuh. Oke, untuk Pendaftaran dan pendaftarannya informasi lebih lanjut jika bisa ada Bapak menghubungi. Ibu yang mau ikut bisa menghubungi. ya, bisa menghubungi kita atau CSO dari Bibimax sendiri ya. Nah, untuk Bapak Ibu juga yang berada di daerah Bandung bisa langsung datang ke Jalan Garuda nomor 88 Bandung, Kecamatan Andi. Nah, untuk sekarang sih kita tidak menganalisa ya, karena kita lihat sendiri kan pergerakan marketnya juga seperti ini. Mungkin nanti kita di jam 7 kembali kita bisa mulai open posisi. Pasti kalau mau dapat buku itu harus deposit berapa? Ayo. Oke, ini untuk mendapatkan buku ini kalian harus deposit senilai 10.000 US atau 100 juta. Yes. Nah, jadi kita juga punya banyak sekali promo di Bibimax ini, tapi kalau misal Bapak Ibu ingin mendapatkan, kayak Ibu Mulia ya, ingin mendapatkan buku ini, nah dengan minimal deposit 10.000, Bapak Ibu sudah bisa mendapatkan buku ini, ditemenin sama mentor, ya. Grup Signal juga ada grup edukasi. Iya, dan masih banyak sekali promo-promo yang bisa Bapak Ibu dapatkan. Kita juga ada promo untuk Master Channel ya. Dari Master Channel VIP, kelas Master Channel ada kelas platform. baru yang batch 4 itu Bapak Ibu dengan minimal deposit 25.000 itu ada rewardnya. Ada rewardnya, ada Mas Antam 3 gram, ada MacBook Pro, ada iPhone 12 Pro Max, ada CX5. mobil CX5 dan masih banyak lagi merchandise yang Bapak Ibu bisa dapatkan. Pendaftarannya bisa hubungi nomor kita nanti di bawah ini. Iya, kalau untuk pendaftarannya di sini nih, ketik dulu. Oke. Boleh Ibu tulis. Nah, nanti kalau misalnya Bapak Ibu pengen tanya-tanya atau pengen berkonsultasi tentang seputar trading, boleh di save aja nomornya dulu. Situ nanti boleh ditanya-tanya ya. Oh ya, kita selalu ada podcast ya setiap hari. Setiap hari Rabu dan hari Jumat. Oke.
Nah kalau kita ada live trading juga, jadi kalau misalnya Bapak Ibu pengen tahu kita atau pengen ke kantor, kita nanti ada live tradingnya. Setiap hari apa Bu live trading? Live trading setiap hari Jumat dan kita kerjasama dengan Radio Cakra. Iya. Setiap awal bulan kita ada. Iya, kita selalu setiap bulan itu selalu ada bersama dengan Radio Cakra. Bapak Ibu pasti tahu dong Radio Cakra ya kan. Ya udah nih kita Bapak Ibu ada yang mau tanya lagi nggak ini? Soalnya kita nggak hari ini bahasnya ya seputar momen market lah ya, momen market tadi kita sudah ngasih tahu ya. Jadi nggak terlalu banyak yang pembahasan kita tidak membahas tentang teknikal, tapi kita membahas bagaimana untuk Bapak Ibu yang masih pemula boleh masuk market. Sebenarnya masuk market di momen Asia, momen London or Amerika itu bebas. Tapi kalau kita kan lebih nyamannya di mana? Lebih sukanya di mana? Tapi kalau misalnya Bapak Ibu udah punya akun, tapi pasti Bapak Ibu bakal merasakan yang di mana nih nyamannya untuk trading gitu kan ya? Iya, betul. Nanti kita kasih arahan dan bagaimana cara trading yang baik. Nah untuk semuanya, untuk mau konsultasi, kita bisa arahkan ke mentor dalam fundamental, mentor intraday, dan mentor psikologis. Karena dalam trading ini yang diperlukan, yang sangat-sangat dipentingkan adalah harus bisa mengatur psikologis kita, mengatur yang namanya money management itu penting dalam dunia trading karena biasanya kalau sudah profit dia pengen profit terus dan akhirnya hasil dari profit itu jadi loss. Itu Harus dijaga, diminimalisir supaya tidak terjadi loss. Biarpun nih Bapak Ibu misalnya hari ini loss ya, jangan hopeless. Tapi kita bangun lagi minggu depan, maksudnya bangun lagi besoknya, kemudian harinya besoknya, gimana caranya supaya kita bangkit lagi dari loss itu dan loss itu kita bisa recovery dengan baik. Bagaimana mengatur dari Pak Asep? Pertanyaannya bagaimana mengatur psikologis kita Miss agar tidak terlalu membara? Oke. Harus disiplin ya dari diri kita sendiri kalau misalnya sudah profit untuk menahan diri. Iya, jadi kalau misalnya nih untuk mengatur psikologis itu yang pertama kita harus punya, kalau di sini sih aku tuh lebih nyamannya tuh pakai ini loh Ibu, pakai apa sih tabel money management kita supaya kita bisa mengatur psikologis kita di dalam diri kita ya kan. Terus yang kedua penggunaan lot itu juga mempengaruhi ya. Kalau misalnya kita tidak dengan lot kita yang terlalu besar, dengan lot minimal kita biasa menggunakan 0,5 atau 1 lot itu kan itu terlalu riskan, iya. Nah untuk pemula ya kita sarankan dengan lot yang kecil-kecil aja. Tapi step by step ya, misalnya kalau misalnya nahan plottingannya segini, oh bisa nih saya tahan satu plottingan begini. Ini deh saya mau tambahin lagi lotnya deh. Saya kuat nih dengan plottingan $100 gitu. Jadi itu tergantung sama diri kita juga, ya kan. Dan selain itu juga nanti kalau misalnya Bapak Ibu pengen tahu dan pengen tahu pergerakan marketnya dengan berapa ya ini turunnya, berapa ya ini naiknya, itu tetap harus konsultasi dulu. Kalau misalnya Bapak Ibu tidak bisa menghitung pergerakan sampai berapa minusnya atau sampai berapa plottingannya gitu ya. Konsultasi aja. Profitnya konsisten. Ya, yang diutamakan kan adalah profit kita konsisten. Gitu aja ya. Iya. Oke, baik, thanks Miss. Iya, sama-sama. Semoga bisa bermanfaat ya. Kita di sini sambil sharing aja ya. Jadi kita tidak menggurui, cuma apa yang sudah menjadi pengalaman kita aja ya. Oke. Tetap harus dijaga money management dalam dunia trading ini karena bisnis itu untung dan rugi itu pasti ada. Kalau untung itu bonusnya dan rugi itu pasti, itu harus ditekenin ya. Kalau misalnya Bapak Ibu tidak ingin rugi, ya udah jangan berbisnis karena semua bisnis, semua bidang bisnis pasti ada risikonya, ada risk and rewardnya juga. Sama kayak di trading. Ya, tapi kalau di trading ini lebih enaknya tuh sekalinya dapat cuan tuh bisa banyak gitu. Itu yang saya biasanya kayak bisa trading ya keren sih. Saya kayak
kan kalau misalnya di luar sana kayak misalnya kita bisnis kopi atau bisnis Itu hanya menunggu ya. itu kita nunggu nunggu ininya. Kalau kita yang trading ini kita kan biasanya menunggu momennya, kita mencari momen yang tepat. Dan trading itu tidak harus setiap hari kalian harus trading, tapi kalau misalnya 1 minggu nih kalian trading di 3 hari aja nggak apa-apa, boleh ya Bu. Jadi betul. trading tuh nggak harus setiap hari, nggak harus Setiap hari. sasaran bukan Jumat, enggak. Tapi kalau misalnya kalian menargetkan di hari Senin saya trading, udah cukup nih, ntar ada Rabu lagi, itu sambil menjaga psikologis kita ya untuk tidak terlalu over dalam trading. Terus mood juga berpengaruh. Iya, mood. Kalau bisa jangan trading. Iya betul, kalau benar-benar betul sekali itu. Kalau misalnya moodnya lagi nggak enak banget, wow, aku tidak lihat. Ya. Ya. Jadi berarti Oke, tadi sih untuk- ada bisikan dari mentor nih, kalau ada yang mau posisi, open posisi buy, Buy. bisa ambil buy di buy. lagi mau naik. Buy di angka berapa Master? Buy now TP 19 berapa nih? 5.3 Buy now 17.63 buy lagi, XAU 17. The profit is in 1768.30. USD berapa? 17.68. 1768 ya Pak. Jadi yang mau trading silakan ya, ambil buy now dengan TP di 17.68. Jumlah lot disesuaikan ya. Sesuai balance ya. Oke, Bapak Ibu boleh buy now XAU USD di TP 1768. Ya, semoga kita profit. Ya. Nah, tetapi ya Bapak Ibu jangan sampai ragu sekali dalam trading. Ingat lotnya dijaga, ingat support dan resistennya juga diperhatikan. Bapak Ibu juga harus memperhatikan itu ya. Ya. Setiap hari dalam trading, kalau misalnya belum paham dalam teknikal, Bapak Ibu bisa menggunakan support dan resisten. Kan kami di Dimax selalu memberikan support dan resisten tentunya Bu ya. Iya. Oke. Semoga profit ya. Semoga profit, pasti sih harusnya profit karena ini signal dari master Syam. Jadi ada bisikan kalau kita boleh buy XAU now. Oke. Berarti sebenarnya saya bilang lagi kan, kembali lagi. Sebenarnya momen trading untuk pemula itu kapan aja bisa, kan? Bisa. Tapi nanti dia akan ada saatnya. Saya lebih suka nih dalam pergerakan market di Amerika. Bisa. Ya, saya lebih suka dalam pergerakan market London kayak gitu-gitu. Tapi kalau dari kita kan karena kita ada pengalaman ya, karena kita suka melihat pergerakan market teman kita nyamannya di London. Dan karena lebih nyaman sih kita udah nggak ada kerjaan, enak untuk trading. Iya, udah santai ya, udah Udah pulang santai. kerja jam 5 kan, habis itu udah bersih, Beres-beres, udah tinggal bersih. buka HP, lihat MetaTrader 4 gitu. Ya. Oke, ingat boleh follow Bapak Ibu di PXAU Now di 1768 TP-nya. Jangan lupa menggunakan SL sesuai balance Bapak Ibu. Asal pakai. Ingat, kita harus punya batas-batas kerugian, karena kalau kita tidak menggunakan batas kerugian atau tidak menggunakan SL, nanti psikologisnya kena, ya Bu ya. Jadi agak ini ya, riskan. Agak riskan karena memang injek terus modal. iya, bukan profit malah rugi jadinya. Nah, kita harus memperhatikan itu. Oke ya, Bu. Udah ya segitu aja, kita udah ngasih signal, kita udah ngasih momen nih untuk Bapak Ibu yang pas, tapi nanti kembali lagi ke Bapak Ibu yang menilainya seperti apa, gimana enaknya ya. Jadi kita di sini cuman hanya sekedar sharing saja dan menyarankan yang baik dan tepat. Itu Buat kembali Bapak lagi. Ibu yang mau beli
bergabung, yang belum bergabung silakan bergabung dan dapatkan buku edukasi. Iya, edukasi dari Didi Max. Ini bukunya. Nanti kalau Bapak Ibu sudah bergabung dengan kita, dengan otomatis langsung masuk ke grup edukasi, grup signal, grup privat with Masti Cherly, mendapatkan buku, mendapatkan reward lainnya. Ya. Betul. Oke, sekian dulu dari kita. Terima kasih untuk waktunya sudah melihat kita dan saling sharing bareng, edukasi bareng. Semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat ya. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang tidak berkenan. Oke, saya Clara. Kami pamit undur diri. Sampai ketemu minggu depan, next week. Oke, bye-bye. Di